Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Maharlina Alsya dengan NPM 221063105021 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait peningkatan kemampuan pemodelan matematis dan kemampuan bersikap adil melalui model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together, di mana video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, MPD, selaku dosen pengampunya. Oke, baik. Yang pertama terkait model pembelajaran NHT. Di sini saya mengambil teori dari Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015, di mana beliau menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mengkondisikan siswa untuk berpikir secara berkelompok, di mana masing-masing siswa akan diberi nomor dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh guru melalui pemanggilan nomor secara acak. Lalu saya juga mengambil teori dari Soimin pada tahun 2017, di mana beliau menjelaskan bahwa model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together ini merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya. Sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antar satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, pada intinya, model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together ini merupakan tipe pembelajaran kooperatif dengan cara pengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap anggota kelompok akan diberi nomor dan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Lalu, nantinya guru akan memilih secara acak salah satu anggota kelompok tersebut dengan cara mengocok nomor yang telah dimiliki masing-masing anggota kelompok. Lalu, siswa yang terpilih akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Oke, yang selanjutnya di sini terkait langkah-langkah model pembelajaran NHT. Saya mengambil teori dari Siregar pada tahun 2013, di mana beliau menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran NHT ini sebagai berikut. Yang pertama, ada penomoran atau numbering, di mana guru akan membagi peserta didik ke dalam kelompok, yaitu 1 sampai 5 orang per kelompoknya, dan kepada setiap anggota kelompok akan diberi nomor 1 sampai 5. Langkah yang kedua, mengajukan pertanyaan atau questioning, di mana guru akan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Ketiga, berpikir bersama atau head together, di mana peserta didik akan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan yang diberikan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. Langkah keempat, pemberian jawaban atau answering, di mana guru akan memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai harus mengacungkan tangannya dan mencoba jawab untuk pertanyaan untuk seluruh kelas di depan kelas. Oke, selanjutnya terkait kemampuan kognitif, saya mengambil kemampuan pemodelan matematis, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, variabel, hubungan, atau asumsi yang relevan dalam situasi dunia nyata tertentu, untuk menerjemahkan ke dalam bentuk matematika, untuk menafsirkan dan memvalidasi solusi dan masalah matematika dalam kaitannya dengan situasi tersebut, serta untuk menganalisis atau membandingkan model yang ada, misalnya dengan menyelidiki asumsi yang digunakan dan memeriksa sifat serta cakupan model tertentu sebagainya.
menurut Nice, Blum, dan Galbraith pada tahun 2017. Maaf. Oke, yang selanjutnya indikator dari kemampuan pemodelan matematis. Di sini ada 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi variabel, hubungan, dan asumsi. Yang kedua, menerjemahkan ke dalam bentuk matematika. Yang ketiga, menafsirkan dan memvalidasi hasil. Yang keempat, menganalisis dan membandingkan model. Oke, selanjutnya di sini ada permasalahan dan juga solusi dari masing-masing indikator yang sudah dijelaskan. Untuk indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel, hubungan, dan asumsi. Untuk masalah yang sering terjadi, yaitu siswa kesulitan menghubungkan situasi nyata, misalnya distribusi barang antar kota, dengan elemen-elemen matriks, yaitu baris, kolom, dan entry. Nah, untuk dampak dari masalah tersebut, yaitu variabel atau asumsi tidak sesuai, yang menyebabkan struktur matriks tidak mewakili kondisi nyata yang diberikan. Nah, apa sih solusinya? Jadi, solusinya dengan melalui pembagian kelompok NHT, siswa akan berdiskusi untuk memahami konteks masalah bersama-sama. Nah, dalam tahap heads together, siswa saling melengkapi pemahaman untuk menyepakati elemen-elemen kunci yang harus diubah ke dalam bentuk matriks. Yang mana ini akan membantu memperkuat proses identifikasi variabel dan hubungan yang relevan. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu menerjemahkan ke dalam bentuk matematika. Nah, masalah yang sering terjadi yaitu siswa kesulitan ketika menyusun data ke dalam bentuk matriks, terutama saat soal menyajikan banyak informasi secara verbal. Nah, selain itu, terkadang siswa juga kesulitan dalam menentukan penggunaan operasi matriks. Nah, dampak yang dihasilkan yaitu model matematika yang terbentuk bisa salah struktur atau salah operasi. Misalnya, salah mengalihkan dua matriks dengan urutan yang keliru, sehingga hasil yang didapatkan tidak akan bermakna. Lalu, solusi yang digunakan dalam masalah tersebut, yaitu dalam diskusi heads together, siswa dapat saling menunjukkan cara mereka memahami data dan menyusun ke dalam bentuk matrik, sehingga mereka juga dapat bersama-sama memilih operasi yang tepat dan sesuai. Indikator yang ketiga yaitu menafsirkan dan memvalidasi hasil. Nah, masalah yang sering terjadi yaitu setelah melakukan operasi matriks, biasanya siswa sering hanya berhenti pada hasil angka tanpa tahu maknanya atau maksudnya. Contohnya, mereka tidak memahami bahwa angka 60 dari hasil operasi matriks bisa berarti 60 unit barang dikirim dari kota A ke kota B. Nah, dampak yang dihasilkan yaitu pemodelan menjadi tidak bermakna, di mana siswa tidak menghubungkan kembali hasil matematika ke konteks nyata. Padahal makna dari hasil tersebut sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu solusi yang diberikan di mana pada tahap answering, siswa yang dipilih mewakili kelompok harus menjelaskan jawaban mereka secara utuh di depan kelas. Guru bisa memancing siswa menjelaskan arti dari hasil operasi matriks secara kontekstual. Lalu teman satu kelompok akan bertanggung jawab memastikan anggota mereka siap untuk menjawab, sehingga semua akan berusaha memahami makna atau arti dari jawaban secara mendalam. Lalu indikator yang terakhir yaitu indikator keempat, menganalisis dan membandingkan model. Nah, masalah yang sering terjadi di mana siswa jarang mengevaluasi apakah model matriks yang digunakan adalah cara terbaik. Mereka juga tidak membandingkan cara lain yang mungkin lebih sederhana, seperti membuat tabel, diagram, dan pendekatan lainnya. Nah, dampak yang dihasilkan yaitu siswa tidak berkembang dalam kemampuan berpikir kritis. Mereka cenderung mengikuti satu pola saja tanpa mempertimbangkan alternatif solusi yang mungkin lebih efisien atau akurat. Nah, solusi yang didapatkan yaitu guru dapat memberikan dua cara
berbeda menyelesaikan masalah yang sama, misalnya menggunakan model matriks dan tabel. Lalu, siswa diminta membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam diskusi kelompok yang diberikan. Nah, ini akan melatih keterampilan berpikir reflektif dan evaluatif secara bersama-sama. Oke, yang selanjutnya ada kemampuan afektif. Di sini saya mengambil kemampuan bersikap adil. Lalu saya mengambil teori dari yang pertama di sini dari menurut Tila pada tahun 2002, di mana sikap adil adalah kemampuan memperlakukan orang lain secara setara sesuai dengan hak dan kontribusinya. Selain itu, saya juga mengambil menurut Sentrok pada tahun 2009, di mana beliau menjelaskan bahwa sikap adil merupakan salah satu nilai moral yang tumbuh dari kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menurut James RS pada tahun 1986 dalam Four Component Model of Moral Behavior, kemampuan untuk bersikap adil bukan hanya soal mengetahui mana yang benar, tetapi juga melibatkan proses psikologis yang kompleks. RES juga membagi kemampuan moral ke dalam 4 indikator utama, yaitu memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpendapat atau moral sensitivity, di mana kemampuan untuk mengenali adanya persoalan moral atau ketidakadilan dalam situasi tertentu. Yang kedua, tidak memihak seseorang saat berdiskusi atau bekerja kelompok, atau moral judgment, di mana kemampuan untuk menilai dan memilih tindakan mana yang paling tepat secara moral dan juga adil. Yang ketiga, mengakui dan menghargai pendapat orang lain meski berbeda pandangan atau moral motivation, di mana kemampuan atau niat untuk menempatkan nilai keadilan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, menilai kinerja orang lain secara objektif dan tidak memihak atau moral karakter, di mana kekuatan dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan penilaian moral meskipun ada tekanan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mengkaitkan permasalahan yang sering terjadi dengan indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, masalah yang sering terjadi yaitu dalam kelompok hanya siswa yang aktif atau percaya diri yang berbicara, sementara yang pendiam tidak diberi giliran. Lalu dampak yang dihasilkan yaitu siswa pasif akan merasa tidak dihargai dan diskusi jadi tidak mewakili pemikiran semua anggota. Lalu solusinya yaitu pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran NHT akan mewajibkan semua anggota siap untuk menjawab, di mana dengan cara guru mengacak nomor dan memastikan semua siswa terlibat secara adil dalam pembelajaran. Lalu indikator yang kedua yaitu tidak memihak seseorang saat berdiskusi atau kerja kelompok, di mana masalah yang sering terjadi yaitu siswa akan cenderung siswa cenderung mengajak teman dekatnya bekerja sama dan memberi tugas ringan hanya untuk teman favorit. Lalu dampaknya anggota lain akan merasa disisihkan, beban kerja tidak merata, lalu suasana kerja tidak akan nyaman. Nah, solusinya yaitu guru akan membentuk kelompok heterogen atau setara dan beri peran yang dirotasi, misalnya ketua, penulis, dan penyaji, agar interaksi lebih adil dengan tupoksi yang diberikan. Indikator yang ketiga yaitu mengakui dan menghargai pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Masalah yang sering terjadi, siswa menolak mentah-mentah ide temannya karena berbeda dari idenya atau dianggap kurang logis. Nah, dampak yang dihasilkan yaitu pendapat minoritas tidak pernah muncul. Siswa jadi enggan mengemukakan ide. Lalu solusinya, dalam Heads Together, semua siswa wajib menyampaikan argumen atau pandangannya dan mendengarkan
temannya secara bergiliran, agar terjalin diskusi secara merata dan juga adil. Lalu indikator yang terakhir, yaitu keempat, menilai kinerja orang lain secara objektif dan tidak memihak. Nah, masalah yang sering terjadi yaitu saat diminta menilai, siswa memberi nilai tinggi pada temannya sendiri atau sebaliknya. Nah, dampaknya yaitu nilai tidak mencerminkan kinerja bisa menimbulkan kecemburuan dan konflik. Nah, solusinya yaitu guru dapat gunakan rubrik penilaian yang jelas dan diberi latihan cara memberi umpan balik secara jujur dan juga sopan serta adil. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh soal dari kemampuan kognitif dan juga kemampuan afektif. Yang pertama di sini ada bentuk contoh soal kemampuan pemodelan matematis, yaitu kognitifnya. Nah, untuk soalnya yaitu sebuah koperasi sekolah menjual 3 jenis barang, yaitu buku, buku tulis, pensil, dan penggaris. Berikut adalah jumlah barang yang terjual. Untuk hari pertama, buku tulis terjual 20, pensil 30, penggaris 15. Untuk hari kedua, buku tulis terjual 25, pensil 40, dan penggaris 10. Nah, harga tiap barang adalah buku tulis seharga 3.000, pensil seharga 2.000, penggaris seharga 1.500. Pertanyaannya, sajikan data di atas ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, hitung total pendapatan koperasi pada masing-masing hari. Yang ketiga, tafsirkan hasil dalam konteks kegiatan jual beli di koperasi. Nah, ini adalah kaitan penjelasan untuk menjawab dengan indikator dari kemampuan pemodelan matematis. Untuk untuk indikator pertama yaitu mengidentifikasi variabel, hubungan, dan juga asumsi. Nah, kaitannya yaitu siswa mengenali bahwa jenis barang, jumlah penjualan, dan harga adalah variabel penting. Asumsinya tidak ada diskon atau return barang. Indikator yang kedua yaitu menerjemahkan ke dalam bentuk matematika, di mana kaitannya yaitu siswa menyusun dua matriks, yaitu jumlah barang terjual, matriks 2 kali 3, dan harga, yaitu 3 kali 1, lalu mengalihkan kedua matriks tersebut. Selanjutnya, indikator yang ketiga, menafsirkan dan memvalidasi hasil. Nah, kaitannya yaitu siswa mengaitkan hasil perkalian dengan makna pendapatan harian koperasi dan memeriksa apakah ini masuk akal, seperti itu. Dan indikator yang terakhir yaitu menganalisis dan membandingkan model. Nah, kaitannya yaitu bisa ditambahkan pertanyaan reflektif seperti hari mana yang lebih menguntungkan, kenapa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari kemampuan bersikap adil. Untuk soalnya yaitu sebuah tim siswa bertugas mendistribusikan masker ke 3 sekolah, yaitu SMA A, SMA B, dan SMA C. Dari 2 gedung penyimpanan, gedung 1 mengirim 100, 150, dan 120 masker ke masing-masing sekolah. Sedangkan gudang 2 mengirim 80, 130, dan 100 masker. Buatlah matriks distribusi dan hitung total masker yang diterima masing-masing sekolah. Setelah itu, diskusikan secara berkelompok apakah distribusi ini sudah adil antar sekolah, dan jika belum, usulkan perbaikan distribusinya secara adil. Jelaskan alasan kelompokmu. Nah, untuk kaitannya dengan indikator dari kemampuan bersikap adil, yang pertama untuk indikator pertama yaitu memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpendapat. Nah, kaitannya yaitu dalam diskusi kelompok, semua anggota diberi kesempatan mengemukakan pendapat tentang apakah distribusi masker ini sudah adil atau belum.
Indikator kedua, tidak memihak seseorang saat berdiskusi atau kerja kelompok. Kaitannya yaitu keputusan usulan perbaikan distribusi masker tidak boleh hanya mengikuti satu orang saja atau berdasarkan kedekatan, tetapi harus berdasarkan argumen yang logis. Indikator ketiga yaitu mengakui dan menghargai pendapat orang lain, meski berbeda pandangan. Nah, kaitannya yaitu siswa diminta mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat anggota lain, walaupun berbeda pandangan, untuk menyepakati solusi terbaik. Indikator keempat, yang terakhir, yaitu menilai kinerja orang lain secara objektif dan tidak memihak. Nah, kaitannya yaitu jika kelompok diminta menilai presentasi kelompok lain, penilaian didasarkan pada isi dan logika, bukan pada siapa yang menyampaikan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.